Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kilometer oli sudah 554. Ini ya artinya kira-kira 470 km menggunakan aditif tambahan. Ini jelas ya bahwa olinya sudah mulai berakhir masa pakainya. Kalau malam ini masih oke. Penulis tadi pakai agak kencang ya, masih enggak terlalu menghambat. Tapi kalau siang hari wis terasa sekali ya hambatannya, ya cukup terasa. Kelihatan dari angka konsumsi bahan bakar ketika dipakai jalan konstan kecepatan 30 sudah enggak irit lagi. Ini angkanya 4 bar. Ini sudah nggak irit. Siang tadi lebih parah. Ini RPM mesin kalau malam gini gelap gini nggak cepet turun. Tapi kalau siang tadi rasanya sudah peret. Suara mesin sendiri sebenarnya nggak terlalu berisi ya. Cuma ya ini rasanya problem utamanya adalah kekentalan oli yang sudah menurun ya. Karena kekentalan oli sudah menurun, jadinya aditifnya mau nggak mau habis kepake. Jadi ya sayangnya bahan olinya yang kurang mendukung. Ya emang kelemahan oli sekarang dari bahan oli sih. Tapi ini sudah lumayan. Olinya sudah dipanjang-panjangkan masa pemakaiannya dengan menggunakan aditif Styleron. Ya wes lah, itu saja. Nggak tahu nanti pakai oli apa, lihat seadanya aja. Ya wes, nanti diteruskan lagi. Olinya menggunakan oli bekas ya, udah dicampuri lagi aditif Styleron, tapi ini dosisnya cuma 50 ml. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai oli bekas ya, yang udah campuran 50 ml campurannya Styleron. Karena habis hujan jadi ya nggak bisa review karena ini kondisinya dingin. Kalau dingin ya suara mesin halus. Jadi ya sekarang ini lebih ke reviewnya aditif Styleron ya. Kalau dipakai agak lama efeknya bagaimana.
Jadi aditif Steeleron ini membuat oli jadi lebih kental. Karena lebih kental, maka jadi lebih lama pemakaiannya kalau kondisi olinya terlalu encer ya. Jadi ini contohnya kan pakai oli Flagstar. Oli Flagstar ternyata cukup mudah menjadi encer, tapi setelah dicampuri Steeleron ya, jadi lebih lebih kental sehingga bisa dipakai lama. Jelas kerasa encer, tapi ada film strength-nya ya. Jadi olinya jadi terasa ada kental-kentalnya. Film strength-nya terasa itu waktu engine brake, waktu menurunkan gas, waktu jalan cruising gitu ya. Tentu juga waktu jalan kecepatan tinggi. Jadi licinnya engine brake-nya termasuk sangat luar biasa, lebih daripada ketika pakai Shado SGR. Kalau minyak goreng licinnya itu ya licin, ya halus, tapi nggak sampai seperti ini gitu ya. Kalau yang ini seperti ada bantalan lagi di olinya, sehingga logamnya itu lebih susah untuk bergesekan secara langsung. Jadi suara asak-asak pun berkurang. Penulis bandingkan dengan motor lain, ternyata sampai penulis drain kondisinya juga masih cukup halus ya, nggak terlalu kasar, nggak kayak ketika pakai oli mesin pure. Cuma ya tetap sih yang jadi penopang utama tetap kekentalan oli. Jadi kalau olinya sudah terlalu encer ya pemane gitu loh, aditifnya jadi terasa cepat sekali berkurang. Jadi setelah terlalu encer, jadi nggak licin lagi, engine brake berkurang, engine brake nambah, terus konsumsi bahan bakar kelihatan sudah nggak bisa 5 bar lagi ketika kecepatan 30-an, kecepatan 60 nggak bisa 6 bar lagi, terutama waktu pagi ya. Jadi 2 hari sebelum ganti oli itu setiap pagi hari selalu suara mesin sudah mulai agak kasar, terus nggak licin, kerasa ya ada hambatan, terus RPM mesin cepat turun, konsumsi bahan bakar meningkat, engine brake nggak licin. Ya seperti itulah kira-kira ya. Tapi kalau malam hari ya cuaca dingin enak, jadi jelas bahwa ya olinya ya yang jadi sumbernya, cairan dasar olinya yang jadi sumbernya. Jadi ya penting sekali untuk memilih oli yang betul-betul minim viscosity index improvernya. Ya semoga nanti makin banyak pabrikan oli yang rilis oli tanpa viscosity index improver, baik dari supplier bahan dasar olinya maupun pabrik blending olinya ya, yang mencampurkan olinya. Karena ya nanti sama saja dari pabrik pelumasnya, yang blending pelumasnya nggak pakai viscosity index improver, tapi dari sumbernya, dari yang penyedia bahan bakunya pakai viscosity index improver, ya rugi lah. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ternyata kalau bahan olinya nggak bagus, ya cepat habis lah aditifnya. Karena aditif cepat habis ya percuma juga.